Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Review. Pemirsa, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah memastikan jika tenaga kerja asing asal Tiongkok yang datang ke Indonesia berjumlah 500 orang, bukan 5.000 orang. 500 orang tenaga kerja tersebut merupakan tenaga ahli yang akan menghasilkan tenaga kerja lokal sebanyak 5.000 tenaga kerja untuk pekerjaan pabrik smelter nikel di Konawe Utara. Tenaga kerja asing Tiongkok yang diisukan datang sebanyak 5.000 orang ke kawasan Konawe Utara untuk pembangunan pabrik smelter nikel dipastikan salah oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah. Menurut Ida, jumlah TKA yang datang dari Tiongkok berjumlah 500 orang. Pekerja yang datang tersebut dibagi dalam 4 tahap saat akan masuk ke Indonesia. TKA tersebut merupakan tenaga ahli untuk pembangunan smelter nikel di Konawe Utara. Menurut Ida, TKA Tiongkok tersebut sudah melalui tahapan pengecekan kesehatan. Dari 500 TKA tersebut nantinya akan menciptakan lapangan kerja untuk tenaga kerja lokal sebanyak 5.000 tenaga kerja lokal. Salah, Pak. Jadi berita yang benar adalah pemerintah Kabupaten Konawe kerjasama dengan Virtual Dragon, perusahaan yang virtual yang berinvestasi di sana, itu akan menyerap 5.000 tenaga kerja lokal. Jadi tenaga kerja yang akan datang, yang kita rencanakan akan masuk 500 itu dengan mereka bisa mengoperasikan perusahaan yang dibangun, maka akan bisa menyerap 5.000 tenaga kerja lokal, bukan 5.000 TKA, 5.000 tenaga kerja. Dan sudah ada MOU antara perusahaan tersebut dengan pemerintah daerah. Perjanjian untuk mendatangkan tenaga kerja merupakan salah satu poin dalam kerjasama perusahaan asal Tiongkok Virtual Dragon yang berinvestasi di Konawe Utara dengan pemerintah Kabupaten Konawe Utara. Nantinya, para TKA asal Tiongkok ini diklaim akan memberikan pembelajaran mengenai tata cara pengerjaan di smelter nikel untuk 5.000 tenaga kerja lokal yang akan bekerja di smelter tersebut. Dari Jakarta, Muhammad Olga, IDEX Channel. Ya, untuk melanjutkan perbincangan mengenai menilik ketenagakerjaan di masa pandemi sudah bergabung melalui aplikasi Zoom Mas Angga Wira. Beliau adalah Wakil Ketua Umum BPP HIPMI. Selamat pagi Mas Angga. Pagi Mas. Ya, terima kasih Mas Angga sudah bergabung bersama kami di Market Review. Sehat ya Mas Angga? Sehat, alhamdulillah. Baik, Mas Angga, tadi saya sudah berbincang dengan staf khusus Menteri Tenaga Kerja bagaimana sebetulnya dari kementerian memetakan ataupun memetakan permasalahan-permasalahan terkait dengan ketenagakerjaan di Indonesia di masa pandemi COVID-19. Salah satunya adalah upaya-upaya untuk memitigasi ataupun mungkin meredam lonjakan kemungkinan jumlah atau bertambahnya jumlah pengangguran di Indonesia akibat pandemi ini. Dari point of view teman-teman pengusaha, mitigasi ataupun upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah seberapa efektif itu kemudian dirasakan di lapangan, Mas Angga? Oke, pertama tentunya pandemi COVID-19 ini memang cukup berat ya. Kita rasakan bukan hanya di pemerintah, tapi juga kita tahu bersama dunia usaha ini mengalami situasi yang sangat sulit. Kalau kita lihat data-data yang kita dapatkan bahwa sampai saat ini mungkin jumlah pengangguran sangat terbuka itu meningkat ya, mungkin hingga 7 juta orang pengangguran. Dan memang yang penting menurut saya insentif atau untuk menggerakkan ekonomi di masyarakat ini, harapan saya memang program-program atau insentif dari pemerintah juga dapat langsung kepada dunia usaha, bukan hanya kepada pekerjanya tapi juga kepada dunia usaha secara langsung. Dan mungkin harapan saya memang program-program yang selama ini ada, misalnya seperti bantuan sosial dan lain sebagainya itu lebih diharapkan kepada kita langsung masuk kepada sektor di bawah. Seperti itu, Pak. Baik, ada insentif-insentif ataupun mungkin stimulus-stimulus yang diberikan kepada teman-teman pengusaha. Di antaranya adalah bagaimana ada pajak penghasilan yang tidak harus dibayarkan pada saat momen sekarang, nunggu kemudian momennya sudah baik, kemudian ada pembayaran dari jam sostek ataupun BPJS lah ya, BPJS Ketenagakerjaan. Nah ini sejauh mana ini juga memberikan bantuan kepada teman-teman pengusaha, Mas Angga? Tentunya hal-hal tersebut kita hargai ya sebagai salah satu bentuk. Tapi yang terpenting menurut saya adalah
di beban langsung yang memang harus diciptakan suatu mekanisme yang konkret, misalnya seperti penundaan pembayaran bunga bank, gitu kan. Yang lainnya mungkin beban-beban terhadap beban-beban pokok seperti misalnya beban energi kita gitu kan, terus mengenai pajak bumi dan bangunan yang memang selama ini menjadi kewajiban yang harus kita bayarkan mungkin nanti di akhir tahun ini ada hal seperti ini. Nah ini yang sampai saat ini harapan kita Kementerian Keuangan juga bisa memberikan misalnya cara bukan hanya di endingnya atau akhirnya gitu, kalau seperti pajak penghasilan dan lain sebagainya. Kalau memang pajak penghasilan seperti itu kan memang apa yang mau dipajak orang penghasilan juga berkurang gitu loh. Sisi lain ada beban-beban yang memang wajib, yang memang harus kita bayar, itu sampai saat ini belum ada suatu mekanisme untuk melakukan pengurangan terhadap beban-beban yang memang harus kita pikul di setiap saat. Itu sih yang harapan dari kita ya. Tapi memang kalau memungkinkan memang ada suatu insentif langsung kepada badan usaha yang memang tidak melakukan PHK terhadap karyawan. Nah ini kan sempat dijanjikan oleh pemerintah, tapi hingga saat ini belum kita rasakan seperti apa real programnya gitu loh Mas. Ya, bantuan langsung ataupun mungkin sebuah program yang memberikan mekanisme langsung yang betul-betul bisa mendukung teman-teman dalam operasionalisasi perusahaan supaya dapat menekan tingkat PHK lah ya di kemudian hari. Kita akan lanjutkan usaha jeda berikut ini, Mas Angga, kita elaborasi nanti. Dan pemirsa tetap di Market Review, usaha jeda kami akan segera kembali.